Halo semuanya, saat ini kita masuk pada materi struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Dan kita akan membahas di sini ada organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Jadi tujuan materi kita saat ini yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui organ sistem pencernaan manusia dan fungsinya, dan kedua, peserta didik mengetahui proses pencernaan manusia. Nah, masih ingatkah kalian mengenai materi kita yang minggu lalu mengenai nutrisi? Jadi nutrisi itu sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Makanan yang mengandung nutrisi yang baik itu akan memberikan energi bagi tubuh kita untuk kita beraktivitas. Nah, makanan diproses melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, kedua digesti pencernaan, ketiga absorpsi atau penyerapan, dan keempat defekasi atau pengeluaran. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Dan selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Kemudian, proses pencernaan dibagi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas, contohnya di dalam mulut pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Kemudian pencernaan kimiawi, dia mengeluarkan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil, biasanya dibantu oleh enzim pencernaan, contohnya enzim amilase pada mulut. Nah, di sini ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, jika kita makan roti ketika dia masih berukuran besar dan dimasukkan dalam mulut, maka dia akan terjadi pencernaan mekanis, yaitu gigi akan menghancurkan roti tersebut menjadi butiran kecil. Kalau pencernaan kimiawinya yaitu ketika molekul amilum itu dengan enzim amilase dia akan menghasilkan molekul glukosa. Nah, kemudian sistem pencernaan manusia itu dibagi atas sistem pencernaan organ utama atau saluran pencernaan dan organ aksesoris atau tambahan. Kalau organ utama yaitu dia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, dan anus. Kalau pada organ aksesoris atau tambahan, dia terdiri atas lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Kemudian organ pencernaan utama. Nah, organ pencernaan utama yang pertama itu ada mulut. Dan jadi dalam mulut itu dia terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Nah, air liur itu dia mengandung mukosa atau lendir. Fungsinya sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim phthalate. Dia memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Kemudian kerongkongan. Setelah makanan dari rongga mulut, dia akan menuju faring. Nah, faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Jadi, pada pangkal faring terdapat katup
pernapasan atau epiglotis yang berfungsi menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian dia akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Dan pada kerongkongan, otot kerongkongan berkontraksi menimbulkan gerakan meremas mendorong bolus ke dalam lambung. Kemudian lambung. Jadi lambung terdiri atas usus 12 jari, rongga lambung, dan ada katup. Jadi pada lambung dia terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Kalau pencernaan mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Kalau kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Jadi getah lambung itu dia mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Kemudian usus halus. Jadi usus halus itu dia terdiri atas usus tengah, usus 12 jari, dan ada usus penyerapan. Jadi panjangnya adalah sekitar 8,25 meter. Nah, dia terjadi hanya pencernaan kimiawi. Nah, panjang usus 12 jari itu ada sekitar 0,25 meter. Kalau pada usus penyerapan 1 meter, kalau pada usus tengah dia 7 meter. Nah, getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Nah, pencernaan makanan dilanjutkan ke jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi, usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian di sini ada struktur bagian dalam usus halus. Ada lapisan otot polos, lipatan villi, dinding usus, vena membawa darah ke pembuluh darah, kapiler darah, villi, mikrofil, dan sel epitel usus dan pembuluh getah bening. Kemudian usus besar. Nah, pada usus besar dia terdiri atas kolon turun, kolon mendatar, dan ada kolon naik. Nah, di antara usus buntu ini dia terdapat appendix atau umbai cacing. Nah, umbai cacing ini berisi massa sel darah putih berperan sebagai imunitas. Bahan makanan yang berada di usus besar dikatakan zat sisa. Zat sisa berada di usus besar selama 1-4 hari. Fungsinya untuk mengatur kadar air yang pada sisa makanan. Nah, kadar air yang terlalu banyak dia akan menyerap, yaitu dinding usus besar akan menyerapnya. Kemudian kalau dia kekurangan air, mengeluarkan air mengirim ke sisa makanan. Nah, kemudian usus halus terdapat bakteri Escherichia coli membentuk vitamin K dan B12. Kemudian organ pencernaan tambahan yang pertama hati. Hati berperan dalam proses defoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan beracun, maka hati akan menetralisis racun tersebut sehingga tidak berbahaya lagi oleh tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Jadi kadar glukosa darah rendah melepaskan glukosa. Jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Kantong empedu. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak.
Kemudian pankreas. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati.